Hai guys, pasti sudah tidak asing mendengar nama Ki Haji Hashim Asy'ari. Beliau adalah salah satu pendiri dan Rois Am PBNU. Untuk mengetahui lebih mendalam profil beliau dan perjalanan hidupnya, simak ulasannya berikut ini. Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari lahir pada tanggal 14 Februari tahun 1871 atau 24 Zulkoidah 1287 Hijriah. Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah putra ketiga dari 11 bersaudara dari pasangan Kiai Haji Asy'ari dan Nyai Halimah. Kiai Haji Hashim Asy'ari wafat pada tanggal 25 Juli tahun 1947. Beliau dimakamkan di Tebu Ireng, Jombang dan termasuk salah satu pahlawan nasional Indonesia. Kiai Haji Hashim Asy'ari melepas masa lajangnya dengan menikahi putri dari Kiai Yakub Sidoarjo, Nyai Khadijah. Pernikahan dengan Nyai Khadijah tidak bertahan lama, karena sewaktu Kiai Hashim Asy'ari menuntut ilmu di Mekah, istri beliau wafat pada tahun 1901. Setelah istri pertama wafat, kemudian Kiai Hashim menikah kembali dengan Nyai Nafiko putri dari Kiai Ilyas, pengasuh pesantren Sewulan Madiun. Buah dari pernikahannya, Kiai Hashim dan Nyai Nafiko dikaruniai 12 anak. Salah satu anak dari hasil pernikahan dengan Nyai Nafiko yaitu Kiai Haji Wahid Hashim, ayah dari Gus Dur, Presiden keempat Republik Indonesia. Dalam membina rumah tangga dengan istri kedua, Kiai Hashim mengalami hal yang sama dengan istri yang pertama. Pada tahun 1920, Nyai Nafiko wafat, dan meninggalkan Kiai Hashim untuk selama-lamanya. Hal ini membuat Kiai Hashim tidak mau larut terus-menerus dalam kesedihan, karena beliau harus memikirkan anak-anaknya yang harus dirawat. Akhirnya Kiai Hashim menikah kembali dengan Nyai Masruroh, putri dari Kiai Hasan, pengasuh pondok pesantren Kapurejo, Pagu, Kediri. Dari pernikahan tersebut, Kiai Hashim dikaruniai 4 orang putra-putri, yaitu Abdul Qadir, Fatimah, Khadijah, dan Muhammad Yakub. Sejak anak-anak, Kiai Haji Hashim Asy'ari belajar dasar-dasar agama dari ayahnya, Kiai Haji Asy'ari dan kakeknya Kiai Usman pengasuh pesantren Gedang di Jombang. Ketika usia menginjak 15 tahun, Kiai Hashim Asy'ari mulai berkelana menimba ilmu di berbagai pesantren, diantaranya, pesantren Wonokoyo di Probolinggo, pesantren Langitan di Tuban, pesantren Trenggilis di Semarang, pesantren Kademangan di Bangkalan dan pesantren Siwalan di Sidoarjo. Di pesantren Siwalan Sidoarjo yang diasuh oleh Kiai Yakub inilah, rupanya Kiai Hashim Asy'ari merasa benar-benar menemukan sumber Islam yang diinginkan. Kiai Yakub dikenal sebagai ulama yang berpandangan luas dan alim dalam ilmu agama. Cukup waktu 5 tahun, bagi Kiai Hashim Asy'ari untuk menyerap ilmu di pesantren Siwalan. Dengan kecerdasan dan kealiman yang dimiliki oleh Kiai Hashim Asy'ari, rupanya membuat Kiai Yakub sendiri kesemsem berat kepada Kiai Hashim. Akhirnya, Kiai Yakub menikahkan salah satu putrinya yang bernama Khadijah dengan Kiai Hashim Asy'ari. Tidak lama setelah menikah, Kiai Hashim Asy'ari bersama istrinya berangkat ke Mekah guna menunaikan ibadah haji. 7 bulan di sana, Kiai Haji Hashim Asy'ari kembali ke tanah air, namun sayangnya, istri dan anaknya sudah meninggal. Pada tahun 1893, Kiai Hashim Asy'ari berangkat lagi ke Tanah Suci. Sejak itulah Kiai Hashim menetap di Mekah selama 7 tahun. Mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng. Pada tahun 1899, Kiai Hashim Asy'ari pulang ke tanah air dan mengajar di pesantren milik kakeknya Kiai Usman. Tak lama kemudian, Kiai Hashim Asy'ari membeli sebidang tanah dari seorang dalang di Duku Tebu Ireng, letaknya kira-kira 200 meter sebelah barat pabrik gula cukir. Di sana beliau membangun sebuah bangunan atau teratak yang terbuat dari bambu sebagai tempat tinggal. Dari teratak kecil inilah pesantren Tebu Ireng mulai tumbuh. Kiai Hashim Asy'ari mengajar dan sholat berjamaah di teratak bagian depan, sedangkan teratak bagian belakang dijadikan tempat tinggal. Saat itu santrinya berjumlah 8 orang, 3 bulan kemudian meningkat menjadi 28 orang dan setiap bulan santri beliau semakin banyak berdatangan dari berbagai daerah. Setelah mendirikan pesantren, satu persatu santrinya berdatangan untuk ikut mengaji di pondok pesantren Tebu Ireng. Hingga akhirnya, ribuan santri menimba ilmu kepada Kiai Hashim dan menciptakan alumni-alumni yang menjadi tokoh-tokoh, ulama-ulama, kiai-kiai dan lain sebagainya.
Tahun 1924, kelompok diskusi Taswirul Afkor ingin mengembangkan sayapnya dengan mendirikan sebuah organisasi yang ruang lingkupnya lebih besar. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang dimintai persetujuannya, meminta waktu untuk mengerjakan sholat istikharah, memohon petunjuk dari Allah. Dinanti-nanti sekian lama, petunjuk itu belum datang juga. Kiai Hasyim sangat gelisah dalam hati kecilnya, ia ingin berjumpa dengan gurunya Kiai Haji Holil bin Abdul Latif, Bangkalan. Sementara jarak antara Jombang dengan Bangkalan adalah jarak yang sangat jauh. Tetapi dengan kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Holil yang berada di Bangkalan mengetahui apa yang dialami Kiai Hasyim. Kemudian, Kiai Holil lalu mengutus salah satu orang santrinya yang bernama Asad Syamsul Arifin. Kelak Kiai Haji Asad Syamsul Arifin menjadi pengasuh pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo untuk menyampaikan sebuah tasbih kepada Kiai Hasyim di Tebuireng. Pemuda Asad Syamsul Arifin juga dipesani agar setiba di Tebuireng membacakan surat Toha ayat 23 kepada Kiai Hasyim. Ketika Kiai Hasyim menerima kedatangan Asad Syamsul Arifin dan mendengar ayat tersebut, hatinya langsung bergetar. Keinginanku untuk membentuk jamiah agaknya akan tercapai, ujarnya lirih sambil meneteskan air mata. Waktu terus berjalan, akan tetapi pendirian organisasi itu belum juga terrealisasi. Agaknya Kiai Hasyim masih menunggu kemantapan hati. 1 tahun kemudian pada tahun 1925, pemuda Asad Syamsul Arifin kembali datang menemui Hadratus Syekh. Kiai, saya diutus oleh Kiai Holil untuk menyampaikan tasbih ini, ujar pemuda Asad Syamsul Arifin sambil menunjukkan tasbih yang dikalungkan Kiai Holil di lehernya. Tangan Asad Syamsul Arifin belum pernah menyentuh tasbih tersebut, meskipun perjalanan antara Bangkalan menuju Tebuireng sangatlah jauh dan banyak rintangan. Bahkan ia rela tidak mandi selama dalam perjalanan, sebab khawatir tangannya menyentuh tasbih. Ia memiliki prinsip, kalung ini yang menaruh adalah Kiai, maka yang boleh melepasnya juga harus Kiai. Inilah salah satu sikap ketaatan santri kepada sang guru. Kiai Holil juga meminta untuk mengamalkan wirid Ya Jabar, Ya Qahar setiap waktu, tambah Asad Syamsul Arifin. Kehadiran Asad Syamsul Arifin yang kedua ini membuat hati Kiai Hasyim semakin mantap. Hadratus Syekh menangkap isyarat bahwa gurunya tidak keberatan jika ia bersama kawan-kawan mendirikan organisasi atau jamiah. Inilah jawaban yang dinanti-nantinya melalui sholat istikharah. Pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau tanggal 31 Januari tahun 1926 Masehi, organisasi tersebut secara resmi didirikan, dengan nama Nahdlatul Ulama NU, yang artinya Kebangkitan Ulama, dan Kiai Hasyim dipercaya sebagai Rois Akbar pertama. Perjuangan melawan penjajah. Masa awal perjuangan Kiai Hasyim Asy'ari di Tebuireng bersamaan dengan semakin represifnya perlakuan penjajah Belanda terhadap rakyat Indonesia. Pasukan kompeni ini tidak segan-segan membunuh penduduk yang dianggap menentang undang-undang penjajah. Pesantren Tebuireng Jombang pun tak luput dari sasaran represif Belanda. Pada tahun 1913 Masehi, Intel Belanda mengirim seorang pencuri untuk membuat keonaran di Tebuireng. Namun dia tertangkap dan dihajar beramai-ramai oleh santri hingga tewas. Peristiwa ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk menangkap Kiai Hasyim dengan tuduhan pembunuhan. Dalam pemeriksaan, Kiai Hasyim yang sangat piawai dengan hukum-hukum Belanda, mampu menepis semua tuduhan tersebut dengan taktis. Akhirnya beliau dilepaskan dari jeratan hukum. Belum puas dengan cara adu domba, Belanda kemudian mengirimkan beberapa pasukan untuk memporak-porandakan pesantren yang baru berdiri 10 tahun itu. Akibatnya, hampir seluruh bangunan pesantren porak-poranda, dan kitab-kitab dihancurkan serta dibakar. Perlakuan represif Belanda ini terus berlangsung hingga masa-masa revolusi fisik tahun 1940-an. Pada bulan Maret tahun 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, dekat Bandung, sehingga secara de facto dan de jure, kekuasaan Indonesia berpindah tangan ke tentara Jepang. Pendudukan Dai Nippon menandai datangnya masa baru bagi kalangan Islam. Berbeda dengan Belanda yang represif kepada Islam, Jepang menggabungkan antara kebijakan represi dan kooptasi, sebagai upaya untuk memperoleh dukungan para pemimpin Muslim. Salah satu perlakuan represif Jepang adalah dengan penahanan terhadap Hadratus Syekh beserta sejumlah putra dan kerabatnya. Ini dilakukan karena Kiai Hasyim menolak melakukan seikerei.
yaitu kewajiban berbaris dan membungkukkan badan ke arah Tokyo setiap pukul 7 pagi, sebagai simbol penghormatan kepada Kaisar Hirohito dan ketaatan kepada Dewa Matahari Amaterasu Omikami. Aktivitas ini juga wajib dilakukan oleh seluruh warga di wilayah pendudukan Jepang, setiap kali berpapasan atau melintas di depan tentara Jepang. Kiai Hashim menolak aturan tersebut, sebab hanya Allah lah yang wajib disembah, bukan manusia. Akibatnya, Kiai Hashim ditangkap dan ditahan secara berpindah-pindah, mulai dari penjara Jombang, kemudian Mojokerto, dan akhirnya ke penjara Bubutan, Surabaya. Karena kesetiaan dan keyakinan bahwa Hadratus Syekh berada di pihak yang benar, sejumlah santri Tebu Ireng minta ikut ditahan. Selama dalam tahanan, Kiai Hashim mengalami banyak penyiksaan fisik sehingga salah satu jari tangannya menjadi patah tak dapat digerakkan. Setelah penahanan Hadratus Syekh, segenap kegiatan belajar mengajar di pesantren Tebu Ireng, Jombang vakum total. Penahanan itu juga mengakibatkan keluarga Hadratus Syekh tercerai-berai, istri Kiai Hashim Nyai Masruroh, harus mengungsi ke pesantren Denanyar, barat kota Jombang. Tanggal 18 Agustus tahun 1942, setelah 4 bulan di penjara, Kiai Hashim dibebaskan oleh Jepang karena banyaknya protes dari para kiai dan santri. Selain itu, pembebasan Kiai Hashim juga berkat usaha dari Kiai Haji Wahid Hashim dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuloh dalam menghubungi pembesar-pembesar Jepang, terutama Saiko Shikikan di Jakarta. Tanggal 22 Oktober tahun 1945, ketika tentara NICA, Netherlands Indian Civil Administration, yang dibentuk oleh pemerintah Belanda membonceng pasukan sekutu yang dipimpin Inggris, dan berusaha melakukan agresi ke tanah Jawa Surabaya, dengan alasan mengurus tawanan Jepang. Kiai Hashim bersama para ulama menyerukan resolusi jihad melawan pasukan gabungan NICA dan Inggris tersebut. Resolusi jihad ditandatangani di kantor Nahdlatul Ulama, Bubutan, Surabaya. Akibatnya, meletuslah Perang Rakyat Semesta dalam pertempuran tanggal 10 November tahun 1945 yang bersejarah itu. Umat Islam yang mendengar resolusi jihad itu keluar dari kampung-kampung dengan membawa senjata apa adanya untuk melawan pasukan gabungan NICA dan Inggris. Peristiwa tanggal 10 November kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Selama masa perjuangan mengusir penjajah, Kiai Hashim dikenal sebagai penganjur, penasehat, sekaligus jenderal dalam gerakan laskar-laskar perjuangan seperti GPI, Hizbullah, Sabilillah, dan Gerakan Mujahidin. Bahkan Jenderal Sudirman dan Bung Tomo senantiasa meminta petunjuk kepada Kiai Hashim Asy'ari. Pada tanggal 7 November tahun 1945, 3 hari sebelum meletusnya perang tanggal 10 November tahun 1945 di Surabaya, umat Islam membentuk partai politik bernama Majelis Syuro Muslim Indonesia, Masyumi. Pembentukan Masyumi merupakan salah satu langkah konsolidasi umat Islam dari berbagai faham. Kiai Hashim diangkat sebagai Rois Am Ketua Umum pertama periode tahun-tahun 1945 sampai tahun 1947. Itulah biografi singkat Kiai Haji Hashim Asy'ari, seorang ulama yang harismatik dan juga pahlawan nasional Indonesia. Cara menghargai jasa para pahlawan bangsa adalah mengenali dan mempelajari sejarah perjuangannya. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Untuk kalian yang ingin mendapatkan notifikasi video lainnya dari kami, silahkan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video lainnya. Terima kasih.